ada kunti, jangan lihat, jalan terus. Halo, selamat sore, pagi, siang, malam. Ketemu lagi ya dengan saya Kang Rimba, motovlogger Budiman lintas kecamatan. Hari ini tuh saya mau jalan ke sekitaran Cikumpai, tepatnya di daerah Purwakarta, sebelah utara ya, di mendekat ke perbatasan Cikampek. Kalau yang belum tahu atau membingungkan, patokannya itu sate Marangi Jahit. Sate Marangi yang udah cukup terkenal ya di Purwakarta. Nah, sekitar 1 km dari sate Marangi Jahit itu ada satu daerah namanya Cikumpai. Nah, tempatnya itu hutan karet. Ya, tempatnya hutan karet dan pemandangannya lumayan bagus. Dan daerah Cikumpai pun kalau misalnya kita terusin jalan ke arah dalam lagi itu nanti ketemunya ke rumahnya Kang Panji, itu Panji Petualang ya, di daerah sana, di daerah Tegal Junti. Sekarang saya mau ke daerah Cikumpai. Kenapa sih pengen ke Cikumpai? Karena pengen lihat aja daerahnya sekarang udah kayak gimana. Sekitar beberapa bulan yang lalu, setahun sampai beberapa bulan yang lalu, saya tuh sempat motret di sana sama temen-temen, dan view-nya memang bagus, hutan karetnya bagus, dan foto saya itu sempat di-repost sama salah satu akun Instagram pariwisata Jawa Barat, karena tempatnya memang bagus ya. Tempatnya kalau dibilang mirip-mirip kayak di Eropa lah. Katanya sih kayak di Eropa, yang komen di Instagram saya sih kayak di Eropa, padahal aktualnya ya lihat sendiri aja ya. Jadi kita lihat di sini, kita belok kanan, jembatan ada ini, perbaikan jembatan. Nah, sekarang masuk ke sini, daerah ini udah masuk ke perkebunan Cikumpai. Oh ya, buat yang mau lihat foto-foto sekitar setahun atau 2 tahun yang lalu, bisa lihat di sini nih. Nah, gimana nih foto-fotonya? Keren kan? Ya, boleh dibilang keren, boleh dibilang bagus, tapi menurut saya sih keren. Ya, di situ tempatnya tuh perkebunan karet, banyak perkebunan karet, langsung si dahan-dahan itu dropin jalan. Ya, katanya sih mirip-mirip kayak jalan di Eropa ya, tanya. Nah, saya tuh pengen lihat sekarang udah kayak gimana nih. Kebetulan sekarang lagi musim kemarau, mau masuk musim hujan. Melihat nih si pohon karetnya itu udah kering atau masih hijau. Nah, infonya dari beberapa teman katanya sih perkebunannya itu sebagian udah dibabat, udah nggak ada lah, gara-gara proyek kereta cepat yang melintasi daerah itu. Jadi beberapa daerah hutannya itu dibabatin. Nah, makanya saya pengen tahu nih, kita lihat aja nih di sana ada apa, di sana keadaannya sekarang udah kayak gimana. Oke. Terus sini tuh sekarang banyak perumahan. Ya, misalnya kalian punya uang atau misalnya punya uang lebih mau investasi, ya silakan. Sih perumahan cukup ya dibilang terjangkau. Gak juga ya, emang lumayan sih, lumayan mahal di sini. Dibilang terjangkau ya itu ya balik ke kemampuan keuangan masing-masing. Nah, mau ngomongin perumahan itu sebaiknya kemana yang random. Nah, jalannya lumayan bagus, udah aspal. Jangan kira masuk hutan jalan masih tanah ya. Nah, ini udah bagus aspal, karena di ini tuh ada tembusan di sana, ada blak ke daerah kecamatan yang berbatasan sama Subang. Nah, kalau di Purwakarta tuh jalan dalam desa pun bagus. Itu programnya bupati yang sebelumnya lah, nah bikin jalan yang bagus buat akses ke tempat-tempat yang akses ke desa-desa dan tempat-tempatnya agak dalam. Ini kereta cepat nih, ini mixing plan-nya. Nah, di sini tuh sebelum masuk ke Cikumpai kita bakal ngelewatin satu jembatan yang lumayan horor, karena jembatannya dari besi dan udah lumayan
rusak, jadi ada beberapa kali di direnovasi, dibenerin, tapi masih belum bagus. Nah sekarang tuh katanya lagi renovasi lagi nih, dan entah kapan si jembatannya ini bakal jadi jembatan bagus. Aduh, oh rusak ini. Gue lihat nih, ini lagi perbaikan. Ya tuh. Pokoknya mantap ya. Ini horor ya. Sabar, gantian lihat nih, jembatannya memang agak-agak horor. Kalau bawa motor nggak kerasa nih horornya, kalau bawa mobil nih, kalau malam-malam ngeri. Ini bagaimana lagi, ini satu-satunya akses ke arah Cikumpai dari arah Bungur Sari. Ini salah satu-satunya akses kedua lewat Sadang tapi jauh, muter. Jembatannya memang besi, cuma udah lama dan seling nih, lihat ngeri. Oh horor. Oke, siap nun. Horor juga. Kayak mobil tuh memang belum boleh lewat sini karena memang jembatannya lagi perbaikan. Oke, ini perumahan Bukit Residence, perumahan terakhir masuk ke Cikumpai. Nah sekarang nih udah mulai masuk ke Cikumpai, tapi sebelum perkebunan ini masih ada pemukiman penduduk yang ini lumayan ramai. Kalau sore-sore, kalau udah malam memang sepi. Nah saya tuh masih berani kalau misalkan di bawah jam 7 lewat sini, saya masih berani. Tapi kalau udah di atas jam 7 ngeri nggak berani. Dengan lewat Sadang itu, lewat sana jalur yang lain. Oke, perkebunan Cikumpai. Kebun Cikumpai udah masuk. Mantap. Ini ternyata masih ada. Masih nutup, lihat nih. Masih ada perkebunan karetnya. Lihat nih. Oh, semuanya nutup. Masih rimbun. Ya masih sama kayak setahun yang lalu. Cuma saya dulu setahun yang lalu nggak motret di sini. Ini baru masuk nih. Saya kagak dalam. Saya lebih ke dalam dikit. Lebih saya lurus ke dalam, saya motor di dalam situ. Kita lihat aja masih ada nggak. Masih ada. Nah kalau sebelah kanan ini ke arah jalan raya besar. Nah ini kita mulai masuk ke lebih dalam lagi ke perkebunan Cikumpai. Nah gini, ini jam 5 sore loh, itu udah agak gelap. Kalau siang ya mungkin sepertinya agak gelap juga, karena lihat si pohonnya itu nutupin jalan, dahan-dahan nutupin jalan. Nah konon katanya di sini masih ada penampakan. Di sebelah dalam tuh soalnya lalu saya lihat ada pelangnya gini tulisannya, ada kunti jangan lihat jalan terus. Berarti memang sering ada penampakan. Ya masalah penampakan, percaya nggak percaya ya, percaya tapi ya harus, nggak percaya ya memang ada, gimana lagi. Nah nah dari sini jalan udah mulai jelek nih, dalam dikit. Nah ini sekarang kita udah mulai agak dalam. Kalau jalannya udah mulai agak jelek, berarti kita mulai agak dalam. Nah biasanya di sini tiap hari yang berlalu lalang atau yang melintas kebanyakan petani atau penyedap karet, dan pegawai penyedap karet. Kalau masyarakat sih jarang-jarang, kecuali yang kayak orang kayak saya ini yang sering explore lah, atau ngidar, kata orang Sunda mengidar. Nah sebelah sini masih ada, atau nih yang agak dalam. Saya doang horor semalam bekas hujan nih. Coba anda bayangin kalau jam kesini, ngelintas kesini malam-malam jam 7 hujan lagi. Aduh, ampunin wassalam lah. Oke, turun. Oke. Nah, sini agak ngeri ya. Kalau bang yang seneng touring atau yang seneng terabas mungkin
area-area kayak gini udah biasa kali buat saya yang seneng ngelihat perkotaan gitu. Mengerikan deh. Nah di dalamnya ada apa sih? Di dalam sana tuh masih ada pemukiman. Di dalam sana tuh ada pabriknya, pabrik karet. Ya tapi emang agak jauh. Di sini masih agak jauh lah. Di sana udah agak terang. Di sana tuh masih ada pemukiman. Makanya kalau di sini ban bocor atau bensin habis, waduh, wassalam nih, gak ada yang nolongin. Ada sih nolongin, cuma ngedorongnya itu lumayan jauh. Lihat nih, gelap kan? Belum, padahal masih sore. Tuh, ke pinggir. Tapi seru. Ya buat kalian yang bikin kesini bisa. Kalau dari arah Sadang Purwakarta ya sekitar 15 menit perjalanan lah, kalian udah bisa mulai masuk ke perkebunan Cigompai. Di sini tuh hati-hati aja, masih alami, masih alam ya. Banyak burung liar, masih banyak ular ya, banyak juga. Saya sering lihat tuh kemarin pas saya lewat sini, ular tengah jalan melintang gitu, lewat tengah jalan hampir lindes nih. Makanya hati-hati aja lah kalau lewat sini mah. Kata orang Sunda, mentong kosong, jangan kosong pikiran, banyakin istighfar. Ya, lihat di sini udah mulai masuk tulisannya I love Cigompai. Di sini ternyata masih nggak ada apa-apa, masih aman, masih seperti setahun yang lalu. Masih pohon karetnya masih banyak. Oke. Nah kalau sebelah sana tuh itu udah mulai pemukiman penduduk, bukan pemukiman, kebanyakan rumah para pegawai PTPN yang kerjanya tiap hari menyadap karet. Sini banyak nih, kebanyakan ya orang sini juga. Kebanyakan ya penyadap karetnya masih orang sekitar sini, jarang sih orang luar. Masih terus jalan. Dan di sini masih ada sekolah di desa. Mengasihkan sekolah di desa itu. Buat orang kota yang, buat kayak saya nih, orang yang lama tinggal di kota, dari sekolah sampai kuliah bekerja tinggal di kota, ya suasana pedesaan itu menyenangkan. Yang udah sering lama tinggal di desa ya bosen juga. Di sini tuh mana sih kue? Nah di sini udah mulai masuk perkebunannya nih. Nah di sini, nah ini pabriknya nih, pabrik karet nih, pabrik pengolahan karet nih. Di sini memang ramai sama. Kalau hari biasa memang nggak ramai, sama pegawai yang orang-orang yang kerja di sini. Dari sini lurusnya terus. Alhamdulillah, nah depan tuh udah mulai jalan raya tuh.
Nah, kalau kalian yang misalkan takut nyasar, nah kalau kalian udah nemu jalan raya, nah itu tuh depan tuh udah jalan raya, berarti kalian udah mulai masuk ke keramaian. Yang ke sebelah kiri itu ke arah Tegal Junti, Kecamatan Tegal Junti. Nah kalau kalian lurusin ke sebelah kiri, kalian bakal nemu situ Cisaat. Dan kalau kalian searching juga, tanya orang situ rumahnya Kang Panji sebelah mana, ada di daerah situ. Rumahnya Kang Panji itu di sekitaran Tegal Junti, sebelum situ Cisaat belok kiri. Berarti Panji Petualang tiap hari lihat sini gitu ya. Nah, kita lihat nih. Masya Allah, kubangan, motor kerennya motor bercucai deh. Lihat kubang. Alhamdulillah. Oke. Kiri ya. Kita coba lihat, masih alhamdulillah. Ternyata spot saya setahun yang lalu motret masih sama, masih keren. Ya kalau yang pingin lihat setahun lalu saya motret, gini fotonya nih. Dan juga ada beberapa foto teman yang ini. Sekarang posisi jam 5 nih, tapi udah gelap. Udah mantep, kayak di mana nih? Kayak di Eropa. Kalau lihat fotonya, katanya seperti di Eropa. Oke, terus ini kita bisa ketemu rumahnya Panji nih, Black House Panji. Tapi ya enggak lah, next time aja ya kita ke rumahnya Panji. Sekarang saya tunjukin jalurnya kalau ke rumahnya Panji kemana. Ini masih kayak gini terus, keren kan? Jalannya udah bagus, tapi nyantai aja. Di depan tuh ada pemukiman penduduk. Nah ketika udah mulai pemukiman penduduk ketemu pemukiman penduduk, nah berarti perkebunan Cikupai udah nggak ada, nah itulah batas perkebunan Cikupai. Sini nah ini nih batas nih, kita udah keluar dari perkebunan Cikupai. Ini rumah penduduk. Mana ya? Putar aja ya, putar balik aja ya, jangan diterusin lah. Kita putar aja, hop, tentang. Nah kalau lurusin tuh ke rumahnya Panji. Itu next time aja ya, kita jalan ke sana lah. Kita cek jalan, kita jalan sana, kita lihat rutenya kemana. Kita balik lagi, saat kita balik nggak lewat yang jalan yang tadi, kita balik lewat jalan yang ini. Ternyata masih ada, nggak ada yang berubah. Nah yang kereta cepat itu sebelah mana ya? Wow, suhunya dingin. Durasi aman durasi. Terus gelap men, kayak di Eropa, kayaknya di Swiss. Pokoknya keren lah kalau kalian tahu, misalkan di Eropa ini, kalau misalkan kalian tahu ini mirip kayak di Eropa bagian mana, bisa kalian komen di bawah ya. Karena saya cuma dari kata teman-teman aja yang pas saya di repost sama satu ke IG pariwisata, dia bilang kayak di Eropa. Nah Eropanya sebelah mana saya nggak tahu. Eropa begitu Garut. Nah udah mulai ya. Oh ini ternyata teman-teman yang dibabat katanya buat jadi gara-gara proyek kereta cepat. Nah ini nih ternyata yang dibabat. Nah dulu tuh kalau ini kayak yang tadi, nutup si pohon karetnya banyak, pohon karetnya menutup loh. Sekarang udah dibabat. Ternyata ini nih ya katanya sih buat kereta cepat, buat tiang-tiang
Cuma bener tongganya nggak tahu nih. Oh, dan aslina. Beneran jadi kelihatan semuanya nih, dibabatin semua ini. Ya, semoga nanti kalau kereta cepatnya udah lewat sini, ini nggak berubah fungsi ya, jadi perumahan. Ya perlu nggak perlu, suka nggak suka ya kita masih tetap butuh hutan lah. Hutan, perkebunan, tempat alam kita masih butuh. Buat apa sih alam tuh? Ya buat cadangan air, buat ketersediaan oksigen, buat biar bumi kita nggak terlalu panas. Ya kalau nggak percaya, misalkan nggak ada hutan bumi bakal nggak panas, ya coba deh kalian di rumah kalian nggak ada pohon gitu, pasti panas banget. Paling misalkan rumah kalian daerah yang panas kayak di pesisir pantai, pasti bakal panas. Kalau misalkan ada pohon ya 1, 2 itu pasti rumah tuh agak adem loh, seenggaknya adem. Wow, jadi kelihatan semua ya. Oh ternyata bukan buat kereta cepat doang, ternyata buat tower sutet. Beneran habisnya sampai landscape pegunungan Purwakarta kelihatan, Gunung Parang, Gunung Bongkok kelihatan ya. Oke, kita udah keluar ke jalan yang tadi.
Kita belok kiri. Nah, ini jalan yang tadi nih yang kita masuk. Sekarang kita balik lagi nih ke tempat kita pas tadi kita masuk. Ya, sekian dulu aja ya buat video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton. Kalau kalian suka bisa kalian klik tombol like. Kalau misalnya kalian ingin komen atau ada sesuatu yang ingin disampaikan, bisa tulis di kolom komentar. Dan kalau misalkan video ini bermanfaat, silahkan kalian bagikan. Dan jangan lupa subscribe channel ini. Dan terima kasih ya udah nonton. Yuk, bye bye. Assalamualaikum.